Halo cuy, balik lagi bersama gue. Jujur sebenarnya gue udah agak lama banget penasaran sama headsetnya Cooler Master ini, yaitu Cooler Master MH751. Sebenarnya mungkin lebih terkenal Cooler Master MH752 ya. Kalau gue ngeliat sih di komentar-komentar anak-anak PC, di forum-forum gitu ya, kalau ada yang minta rekomendasi headset gaming paling worth it, paling nyaman, itu rata-rata jawabnya Cooler Master MH752. Tapi di sini gue malah nge-reviewnya MH751. Nanti di akhir video gue akan kasih tahu kenapa gue lebih milih untuk mereview MH751 daripada MH752. Sekarang kita mulai aja dulu reviewnya. Untuk kelengkapannya pasti kita dapat dus, dan ini dusnya bagus banget karena ngasih unboxing experience yang super duper keren. Padahal nih headset harganya nggak mahal-mahal amat ya. Terus di bagian dalamnya ada buku manual, kartu garansi, headset, kabel jack, splitter, mikrofon, dan carrying pouch. Untuk spesiesnya sendiri dia pastinya over ear dengan driver berukuran 40 mm. Terus untuk di bagian body driver yang lingkaran tengahnya sini dia pakai matte black finish yang ada teksturnya juga. Ini bagus karena kegores-gores sama kuku juga nggak akan lecet, gue udah nyobain sendiri. Terus di bagian tengahnya ini ada logo Cooler Master tapi dia pakai outline-nya doang. Ini bagus banget karena jadi kesannya tuh simple tapi orang-orang langsung tahu gitu bahwa ini adalah sebuah Cooler Master. Nah, beda cerita sama Y-shape dan di bagian body base yang nempel dengan si earpadnya, dimana dia ini materialnya plastik tapi dilapisin semacam karet tipis gitu ya. Gue nggak tahu mengenai durability-nya, tapi secara look sih sebenarnya bagus. Untuk di bagian headbandnya dia polos aja, nggak ada tulisan Cooler Master sama sekali. Ini warnanya juga plain banget, hitam semua. Gue suka karena simple banget ya, mantap. Dan headbandnya ini bisa dibilang tergolong kecil untuk sebuah headset gaming. Terus dia paddingnya tuh full dari ujung sampai ke ujung. Kulitnya ini super duper halus dan empuknya juga empuk banget sih. Meskipun emang nggak tebal-tebal amat, tapi wajar lah untuk sebuah headband kayaknya nggak perlu yang tebal-tebal amat juga. Terus untuk earpadnya dia pakai bahan kulit-kulitan juga yang tidak lebih halus daripada kulit yang ada di headbandnya. Gua nggak tahu kenapa, mungkin dipertimbangkan dari sisi isolasi, sound quality, sama durability maybe ya. Makanya bahan kulitnya ini beda sama di bagian headbandnya. Meskipun begitu, ini sebenarnya udah tergolong halus banget. Dia punya jahitan samping dan untuk busanya ini empuk banget cuy, empuk parah. Tapi ini nggak selembek DBE GM500. Ada satu hal yang gue pribadi kurang suka dari earpadnya Cooler Master MH751 ini, dimana ngelepas earpadnya ini susah banget. Gue belum pernah nyoba sendiri sebenarnya, tapi kalau gue udah coba tarik-tarik ini memang nggak bisa cuy. Dan gue udah buka Reddit, katanya di sana ada yang pernah buka, ternyata bukanya itu harus dicongkel pakai semacam pry tool gitu yang buat nyongkel-nyongkel HP atau laptop yang bahannya dari plastik ya. Dicongkel kayak gitu soalnya ini earpad dia tuh nempel sama moldingan plastik, terus moldingan plastiknya itu diklip ke si bagian body drivernya. Yang menurut gue jadi agak merepotkan aja untuk ganti earpadnya doang ya. Sayang sekali gitu, seandainya earpadnya gampang diganti lepas pasang, ini bakalan mantep banget sih. Karena mau nggak mau earpad itu lama-lama bakalan ngelotok. Nah, untuk mikrofonnya ini seperti yang kalian lihat di kelengkapan tadi, bahwa mikrofonnya ini detachable alias bisa dilepas. Dia pakai konektor jack 3,5 mm. Halo T123, suara yang kalian dengarkan sekarang adalah suara rekaman dari mikrofonnya Cooler Master MH751. Gua ngerekam pakai recording volume 100%, terus gua pakai interface satu-satunya yaitu jack 3,5, terus colokin ke splitter bawaannya, terus colokin ke front panel. Udah gitu doang. Sebelumnya gua udah sempat preview dan suaranya menurut gua udah cukup bagus banget ya untuk sebuah mikrofon bawaan dari sebuah headset gaming ya. Gue rasa udah cukup banget lah. Lo mau streaming, mau bikin konten di YouTube maybe yang bawain game, ini udah cukup pakai bawaan aja. Apalagi kalau kalian cuman pengen ngebacotin teman kalian yang noob doang di Discord ya, ini udah lebih dari cukup sih. Oke, sekarang pindah ke bagian kabelnya. Kabelnya seperti yang kalian lihat di kelengkapan juga, kabelnya ini detach alias bisa dilepas. Dia pakai jack 3,5 ke jack 3,5 dan dia punya twist lock yang diputar gitu untuk menguncinya. Jadi ini kalau lagi dipasang nih aman, nggak akan lepas. Terus kabelnya panjangnya sekitar 1,5 meter, dia udah sleeving, kualitasnya juga bagus. Dan untuk di sekitar 3 jengkal dari ujung kabel yang nempel sama headsetnya ini ada sebuah inline controller yang biasanya gue komentarin kalau ada di headset-headset lain ya. Tapi untuk MH751 ini agak-agak gue maafkan karena bentuk inline controllernya ini kecil, jadi nggak terlalu mengganggu ya. Untuk fungsinya sendiri dia ada adjuster volume, bentuknya scroll wheel yang nggak ada feedbacknya, ini ngelos aja dan sedikit kurang seret menurut gue. Terus satu lagi, ini ada switch untuk mute dan unmute mikrofon. Sayang sekali gue menemukan adanya dua minus di bagian kabelnya Cooler Master MH751 ini. Yang pertama adalah terjadinya rattling di bagian switch mute atau unmute mikrofon. Nih dengerin.
Gue nggak tahu ini terjadi di semua Cooler Master MH751 atau di unit yang gue doang. Yang menurut gue ini agak disayangkan sih, karena ini detail yang lumayan kenotis gitu loh. Soalnya kedengeran cuy, ada suara cerk kayak gitu ya. Dan satu lagi, kabelnya ini kalau gue bandingin sama headset lain yang udah pernah gue coba, terutama yang di range harganya dia ya, gue rasa MH751 ini kabelnya yang paling berisik cuy. Jadi ketika si kabelnya ini gesekan sama baju, itu suaranya masuk banget ke bagian si headsetnya. Meskipun kalau kalian mainin yang audionya terus-terusan berjalan dengan volume yang ya di atas 30%, itu gue rasa suaranya bakalan nggak kenotis sih. Tapi kalau kalian lagi tidak melakukan apa-apa atau tidak ada audio yang sedang kalian play atau main game, kan kadang-kadang ada sunyinya ya. Nah itu bakalan kerasa tuh bahwa si kabelnya ini berisik banget ketika gesekan sama baju. Oke, sekarang gua akan bahas tentang fitting dan isolasinya cuy. Untuk high adjusternya standar, tinggal diseret-seret aja, dan ini satisfy banget ya. Stepnya tuh berasa banget, jadi asik nih ketika lagi ngotak-ngatik high adjusternya. Untuk di posisi maksimalnya dia masih sisa sekitaran 3 jari rapet ya untuk di kepala gua dan ukuran jari gua. Terus dia body drivernya ini banyak sekali pengaturan. Dia bisa ke bawah gini, bisa ke atas, bisa ke belakang, bisa ke depan. Ke belakangnya ini lumayan banyak loh kalau dibandingin sama headset gaming kebanyakan. Dan ini ke depannya juga full 90 derajat kali ya sebutannya. Jadi kalau lagi dikalungin kurang lebih kayak gini nih, masih jauh banget sama bagian rahang, aman banget. Terus sebenarnya kalau kayak gini juga, ya, kalau kayak gini juga sebenarnya masih aman sih, karena dia body drivernya tuh nggak terlalu gede ya. Tapi tetap lebih enak kayak gini sih, lega banget cuy. Dan sekaligus kalau kayak gini nih, ngasih udara ke bagian earpadnya biar nggak bau alien loh. Kalau jual second kan bisa bilang nanti no bau-bau alien, karena pas lagi dikalungin posisinya kayak gini nih. Sekarang kita pakai. Gua yang pakai sebenarnya, bukan kita. Aduh. Ini oke sih, mantap, nyaman banget. Karena ini beratnya cuman sekitar 280 gram, yang itu tuh ringan cuy. Biasanya headset gaming yang kategorinya masih tergolong ringan itu di sekitar 300 gram. Ini di bawah 300, jadi tergolong ringan banget. Paddingnya oke, earpadnya juga oke, kerasa nyaman. Dan untuk clampingnya dia ke arah yang cenderung ngelus ya. Jadi sebenarnya udah bisa ditebak mengenai isolasinya. Dengan clamping kayak gini nih, isolasinya nggak bagus-bagus amat sebenarnya. Maksudnya nggak sebagus kayak headset lainnya. Ada soalnya headset lain yang clampingnya lebih galak dan isolasinya lebih bagus. Kalau ini tuh nggak, tapi bukan berarti jelek juga. Dia masih bisa ngeblocking sebagian besar suara dari sekitar, cuman minim doang yang masuk-masuk. Dan sebenarnya dengan clamping yang ngelus kayak gini nih ada kelebihannya, yaitu dari sisi kenyamanan, karena kerasa jadi nyaman banget. Gue pakai nih headset udah ngetes sendiri ya 2 jam lebih, gue masih tahan loh tanpa dilepas sekalipun. Oke, sekarang mari kita bahas suaranya cuy. Nah untuk suaranya sih secara overall menurut gue dia ini ngarah-ngarah ke yang balance ya. Bassnya, pancinya berasa, bodinya bagus, impactnya nggak heboh juga, dan dia nggak nyebrang kemana-mana. Bassnya ini tipikal yang tight bass gitu ya. Jadi kalau kalian doyan bass-bass yang boomy, gue rasa kurang bisa didapatkan dari si MH751 ini. Untuk mid-range-nya, semua frekuensi dari lower mid sampai ke upper mid presentasinya bagus semua, detailnya keluar, clarity-nya juga keluar. Treble-nya bagus juga, detailnya dapet, seringnya dapet, tapi dia nggak sampai picking. Yang terakhir untuk urusan staging, ini udah kerasa luas karena memang dia kerasa ada rongganya gitu. Dan untuk main game gue nggak ada problem sama sekali cuy. Pending transisinya bagus, pinpointnya juga akurat, suara step musuh jelas, suara tembakan jelas, suara ledakan pun jelas. Oke, gue rasa reviewnya cukup sih. MH751 ini nggak ada softwarenya cuy. Gue udah cari ke webnya Cooler Master, memang tidak support ya. Di situ di page downloadnya itu cuman ada semacam quick user guide kayak gitu dengan format PDF yang bisa di-download. Tapi kalau si MH752 kayaknya ada softwarenya deh, soalnya dia punya USB DAC, interface-nya kan USB berarti ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nah untuk harganya sendiri si MH751 ini ada di Rp1.049.000, anggap aja sejuta gocap ya. Kemarin gue udah bikin tebak-tebakan dan jawabannya adalah ini, Cooler Master MH751. Di situ gue ngasih clue kembar 4, harganya yang paling murah yaitu ini Rp1.049.000. Aduh, ngomong 149 lagi, 1049, 1 juta gocap, udahlah biar gampang. Dan kalau gue bandingin ya, si Takstar Pro 82 nya itu harganya Rp1.250.000. Terus si MH752-nya itu harganya sekitar 1,35 juta. Dan satu lagi dia punya kembar 4 kan. Satu lagi ada Galaxy Nova Juturna, harganya itu 1,4 jutaan kalau nggak salah. Jadi ini paling murah, cuma sejuta gocap doang. Nah sekarang gue mau kasih tahu kenapa gue lebih milih si MH751 daripada MH752.
Setahu gue ya, mereka berdua ini sama, cuman bedanya si MH752 itu dapat USB DAC dan untuk selisih harganya ada di 300.000. Sesimpel inilah, gua nggak terlalu percaya sama USB DAC yang harganya 300.000. Gitu doang sih. Sebenarnya urusan DAC nggak sesimpel itu, tapi biasanya untuk gaming headset yang harganya masih terjangkau itu USB DAC-nya lebih difokuskan untuk gimmick 7.1 virtual surround sound-nya. Ya, gue nggak ngefans aja gitulah intinya. Sebenarnya kalau kalian suka sama gimmick 7.1, suka dengan suara ala-ala 7.1 juga boleh-boleh aja, itu nggak salah. Cuman kalau gue nggak suka gitu, bukan nggak suka, nggak ngefans sama hal tersebut ya. Gue acceptable sih, cuman nggak ngefans. Dan sekali lagi gue tekankan bahwa argumen gue ini berdasarkan pengalaman gue yang udah-udah ya. Jadi sebenarnya bisa aja salah. Siapa tahu kan ya DAC-nya si MH752 itu wow banget. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, headset ini memang nggak salah sih kalau banyak orang yang merekomendasikan. Gua salah satunya bakalan merekomendasikan ke kalian mulai saat ini nih untuk si Cooler Master MH751 ini. Ini untuk sebuah headset gaming ya, udah ada di jalan yang benar cuy. Desainnya bagus tanpa RGB, build quality-nya bagus, nggak norak juga by design ya. Terus apalagi ya, kenyamanannya juga ini bagus. Dan kalau ada yang bilang, "Bang, apakah ini headset ternyaman?" Sebenarnya enggak, gua masih lebih megang JBL Quantum 300 untuk urusan kenyamanan daripada ini. Tapi balik lagi ya, penilaian orang itu beda-beda. Dan untuk sound quality-nya ini udah bagus banget untuk sebuah headset gaming. Terus mikrofonnya juga ini gue demen nih, suara mikrofonnya itu bagus banget meskipun ya masih nge-pick up suara nafas ya, tapi itu wajar karena dia nggak punya windshield, cuman polosan gitu doang. Jadi overall nih headset bagus banget sih untuk di harga 1 juta gocap, ini sangat amat bagus. Tapi pertanyaannya, apakah headset ini berarti sempurna bang? Jawabannya adalah tidak cuy. Tapi apakah headset ini recommended bang? Sangat amat gua rekomendasikan. Oke, itu aja videonya. Thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.